kabarnya, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Oke. Hari ini pelajaran IPA ya. Kelas 3A kan? Iya, takutnya Bapak salah kelas. Kemarin Bapak salah masuk kelas. Jadi siapa ketua kelasnya? Andi. Oh. Silakan Andi nak. Pimpin baca doa ya. Dalam hati aja baca doanya. Silakan. Alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Aji hadir. Andi ada. Ayu bagus. Budi, Depi, Dedi, Desi. Desi kemana nak? Gak masuk. Kenapa? Sakit. Oh yaudah. Berarti semuanya masuk selain Desi ya. Desi sakit. Oh ya, gak apa-apa. Udah ngirim surat? Ya kayak gitu. Oke. Sebelum belajar, tadi pagi kalian udah sarapan belum? Sarapan itu penting nak untuk menjaga kesehatan badan ya. Kayak Bapak tadi pagi sarapan habis 5 piring tau nggak? Kuat kan? Tapi jangan banyak-banyak ya sarapan, jangan contoh Bapak ya. Bapak tadi lapar. Karena dengan sarapan kita jadi semangat untuk belajar menghadapi hari ini. Jadi harus sarapan agar badan sehat. Oke? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalau kemarin kan kita udah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada, iya benar, pada hewan. Itu kawannya memperhatikan dari dulu itu perhatian. Oke, karena hari ini tentang tumbuhan, jadi kalian tahu nggak sih apa pengertian dari tumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran yang kuantitatif. Contohnya munculnya akar, terus batangnya tinggi, terus muncul daun. Nah, itu namanya pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan. Contohnya dari tumbuhan yang kecil kemudian membesar, kemudian tumbuh biji, buah, daunnya mulai kering. Nah, itu namanya pendewasaan. Bukan cuma manusia aja yang bisa pendewasaan, tapi juga tumbuhan bisa pendewasaan. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan itu dibedakan jadi dua, yaitu primer dan sekunder. Apa sih primer dan sekunder? Pertumbuhan primer itu terjadi pada ujung tanaman seperti terbentuknya akar. Nah, sedangkan pertumbuhan sekunder ialah pertumbuhan yang terjadi di tengah batang akibat aktivitas jaringan meristem lateral seperti membesarnya batang pada tumbuhan. Nah, sampai sini udah paham mengenai pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu mempunyai dua faktor yang bisa memperkembangbiakan tumbuhan. Tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan, yaitu faktor alam, manusia, dan hewan. Nah, Pak, kok bisa alam mempengaruhi faktor perkembangbiakan tumbuhan? Ya bisa. Contoh seperti bunga, kalian tahu putri malu? Bunga putri malu. Nah, ya yang disentuh dia akan mengecil daunnya. Nah, itu putri malu. Nah, itu kan ada bunganya tuh yang bulat warna merah kalau nggak salah. Bukan warna merah, warna ungu, warna pink. Ya, yang kemarin ya kamu mainin. Nah, itu contohnya di alam bebas. Nah, itu jika kena angin dia akan meniup bunganya tadi, membawa ke suatu tempat. Misal dari tempat A dia akan tertiup angin menuju ke tempat B. Nah, di tempat B ini alam akan melakukan proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Contoh, ada air hujan yang akan memberi nutrisi kepada tumbuhan itu sehingga tumbuhan itu akan membesar.
Lalu bisa dengan tanah. Tanah juga memberikan nutrisi pada tumbuhan agar bisa memperbesar, mempercepat pertumbuhan pada tumbuhan itu. Nah, lalu faktor yang kedua itu manusia. Kalian tahu kan manusia dengan cara, iya benar, menanam. Siapa di sini yang di rumah suka menanam? Depi. Oh ya, Bapak lewat kemarin depan rumah Depi banyak banget tanaman bunga ya. Sama kayak tetangga Bapak sebelah, itu namanya diganti jadi bunga janda bolong karena di rumahnya penuh banget dengan janda bolong. Sampai pintunya itu nggak ada, ketutup sama bunga. Jadi banyak banget bunga di rumahnya. Nah, jadi manusia itu menanam tumbuhan lalu menyiramnya setiap hari, lalu bunga itu akan semakin waktu akan membesar dan tumbuh. Nah, yang terakhir itu faktor dari hewan. Hewan juga bisa membantu perkembangbiakan pada tumbuhan. Contoh, kita ambil contoh hewan lebah. Tahu lebah? Ya, yang bisa nyengat. Itu kalau nyengat sakit, itu tergantung lebahnya, jenis lebahnya. Nah, lebah itu menghasilkan madu dari, ada yang tahu? Dari nektar bunga. Dari nektar bunga. Jadi lebah itu akan mencari bunga satu ke bunga yang lainnya demi mengumpulkan nektar bunga. Nah, nektar bunga ini tadi yang akan menjadi, yang diolah menjadi madu. Nah, itu akan ada timbal baliknya. Manfaat bagi lebah menghasilkan nektar bunga yaitu madu, dan manfaat bagi bunganya itu adalah membantu bunganya melakukan penyerbukan bunga dan membantu bunga untuk memperluas persebaran pertumbuhan bunga. Contohnya, ketika lebah mengambil nektar bunga, maka otomatis serbuk bunga akan berjatuhan ke bawah tanah. Nah, serbuk bunga yang jatuh ke dalam tanah itu lama-kelamaan alam akan membantunya melakukan pertumbuhan dan memunculkan bunga yang baru. Nah, itu faktor dari hewan. Sampai di sini paham? Paham. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke. Kalian coba buka buku tematik kalian. Di situ ada teks tentang spora. Nah, kalian baca dulu, Bapak kasih waktu 1 menit buat kalian baca sebelum Bapak jelasin apa itu spora. Silakan dibaca ya bukunya ya. Yang nggak ada buku, silakan maju ke temannya yang ada buku. Udah dibaca? Oke. Udah paham belum tentang spora? Belum? Bapak bantu jelasin. Kalian simak baik-baik ya. Jadi spora itu adalah satu atau beberapa sel yang bisa haploid ataupun diploid yang terbungkus oleh lapisan pelindung, hanya tumbuh pada lingkungan tertentu. Pak, apa sih itu haploid dan diploid? Nah, haploid itu adalah sel atau organisme yang tersebut yang hanya memiliki separuh dari jumlah set kromosom. Nah, sedangkan diploid adalah set organisme yang memiliki 2 set kromosom lengkap di inti sel. Ya, saya mau nanya apa? Bentuk spora. Oke, jadi ada temannya yang nanya bentuk spora. Bentar, Bapak ada gambar tentang spora. Kalian belum pernah lihat spora ya? Jadi bentuk spora ini serupa dengan biji, namun bentuknya sangat kecil. Jadi kita susah buat melihatnya kalau sekilas. Nah, jadi bentar. Kelihatan ya? Yang nggak kelihatan maju ke depan, nah.
Jadi ini adalah spora yang bulat ini adalah namanya spora. Dan biasanya spora itu bisa kita jumpai di tumbuhan paku, jamur, ganggang, lumut, dan suplir. Dan biasanya terdapat pada bagian belakang pada daun seperti ini. Nah, ini kan ada di bagian belakang daun. Jadi susah kalau kita mau lihat pakai mata telanjang. Jadi kalau lihat harus teliti ya, biar tahu. Jadi ada lagi yang mau ditanya? Iya, mau nanya apa? Oke, fungsi spora. Jadi spora itu memiliki fungsi yaitu sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Ya, yang kecil tadi, nah itu bisa sebagai alat persebaran. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada, oke. Kalau gitu, karena waktu kita udah mau habis, jadi kita sambung minggu depan ya. Kalau gitu buka buku kalian, buku catatan, Bapak ada tugas buat kalian. Dikerjain di rumah, jadi minta tolong sama orang tuanya bisa. Boleh sama kakaknya, kalau ada kakak minta tolong sama kakak. Lalu kalau ada tetangga yang minta tolong sama tetangga. Siapa aja boleh. Jadi soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan spora? Sudah? Yang nomor 2, sebutkan tumbuhan yang sering ditumbuhi oleh spora. Yang sering ditumbuhi oleh spora. Dah, 2 soal ini aja, jangan banyak-banyak ya. Nanti kalau kebanyakan jadi pusing kepala kalian. Jadi karena semuanya udah jelas, kesimpulan hari ini apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Gak berani. Oke. Jadi kesimpulan hari ini adalah kita bisa memahami tentang pertumbuhan, dan kita jadi tahu gak hanya cuman manusia dan hewan yang bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tapi tumbuhan juga bisa. Lalu kita bisa jadi tahu tentang spora yang tadinya nggak tahu spora itu apa, jadi tahu. Jadi bisa tahu bentuknya spora itu kayak gimana. Jadi ntar kalau kalian nih jalan-jalan terus melihat daun, di belakangnya ada bulat-bulat kecil yang seperti Bapak jelasin tadi, ya itu namanya spora. Jadi kalian bisa paham. Oke, gitu aja hari ini. Karena waktu kita juga mepet, jadi silakan ketua kelasnya pimpin lagi doa gak? Sebelum kita pulang pimpin doanya. Iya, dalam hati aja. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.